Halo guys, selamat datang di channel Andrea Farens. Dan kali ini kita bakalan mau bahas lagi soal CVT. Ya, ini aku nggak tahu udah berapa banyak komentar, DM Instagram, di Facebook, kemudian juga di WhatsApp ya. Banyak banget yang nanyain satu pertanyaan yang sama ya, jenisnya, yaitu, Bang, aku minta dong resep atau racikan CVT yang enak buat motorku. wow ya. Ya, ini jujur aja ya. Jujur ya, ini aku perlu bikin video yang ketiga, at least buat kalian paham. Karena yang pertama itu gue sudah pernah bahas tentang apa itu roller, apa itu per CVT, apa itu per kampas ganda. Sudah pernah. Mindsetnya untuk meracik juga sudah pernah. Dan kali ini aku akan menerangkan ke kalian apa sih makna dari racikan CVT yang enak. Racikan CVT-nya enak itu akan ketahuan setelah dicoba. Maksudnya gimana? Gini ya, setiap rider atau setiap orang atau setiap pengendara itu punya selera atau taste yang berbeda-beda untuk settingan mesinnya atau settingan CVT-nya. Ada yang suka dengan akselerasi, ada yang suka dengan top speed. Ada juga yang senang dengan tengah-tengah yang nggak jelas, itu ada gitu loh. Karena ya setiap orang tuh memang berbeda-beda seleranya atau taste-nya. Jadi kalau aku ditanyain pertanyaan yang seperti yang tadi, yaitu, Bang, aku mau dong racikan CVT yang enak buat motorku. Ya, itu jujur aja aku bingung ngejawabnya. Karena apa ya? Kalau aku jawabnya nanti kasihnya akselerasi, ternyata dia sukanya top speed, kan sudah nggak nyambung. Atau aku ngasih racikan yang top speed tapi dia sukanya akselerasi, kan juga sudah nggak nyambung. Jadinya pertanyaan seperti itu ambigu. Kecuali kalau dia nanyanya, Bang, motorku maunya di akselerasi gimana? Atau Bang, motorku yang di top speed itu gimana? Itu pertanyaan yang lebih enak. Atau bisa juga ada kemungkinan kalau aku ngasih yang akselerasi juga, wah nggak cocok, top speed nggak cocok, ya berarti yang di tengah-tengah ini yang nggak jelas ini gitu loh. Dan itu ya sistemnya coba. Seperti di video yang sebelumnya sudah aku jabarkan ya, video itu ada di sini ya. Ini sudah pernah aku jabarkan sedikit ya. Ibaratnya kalau kalian meracik suatu CVT atau mesin yang ala-ala racing yang ya untuk sehari-hari lah ya, itu sebenarnya kayak kalian meracik suatu resep masakan, dimana tidak semua orang suka dengan satu resep masakan atau suatu resep masakan. Itu tidak semuanya. Bahkan ya seperti yang aku bilang, punya taste dan selera masing-masing. Contoh makanan yang paling gampang aku ambil yaitu adalah mie instan ya. Mie instan itu kan ada yang namanya mie sedap, mie Indomie, dan merek-merek lainnya ya. Anggap aja lah yang aku gemari misalnya adalah mie sedap ya. Itu setauku memang ada namanya sambal ayam geprek, sambal balado, mungkin ada sama sambal terasi ya. Anggapnya seperti itu, yang contoh doang. Kok misalnya salah satu yang nggak ada ya aku minta maaf ya. Ini cuman contoh aja. Kalau kalian nanyain aku, Bang, dari tiga ini mana yang enak? Ya aku bakal jawabnya adalah sambal terasi. Ya memang itu favoritku gitu loh. Tapi nanti yang nanya itu pasti bakal nyoba dong dari ketiga ini tuh ya. Dan misalnya kok sama, oke. Tapi kalau misalnya nggak sama, misalnya dia bilangin, oh ternyata yang ayam sambal geprek lebih enak, sudah beda. Atau yang nanti yang si B juga nanya hal yang sama ya, mungkin lebih cocoknya dengan sambal balado, udah beda lagi. Atau mungkin nanti ada yang si C nyobain, wah ini pedas semua nih, aku nggak suka, aku sukanya itu yang misalnya ayam kaldu spesial misalnya. Kan sudah beda gitu loh, beda. Atau pizza lah ya, pizza mungkin Pizza Hut, Domino atau sebagainya ya, contoh aja. Ada yang namanya kayak American favorit, ada yang Super Supreme, ada yang Cheese Lover. Kalau kalian nanyain aku suka yang mana? Aku sukanya adalah Super Supreme, itu favoritku. Tapi kalau orang lain yang nanyain, misalnya si D yang nanyain, ya dia bakal jawab, ternyata aku lebih sukanya yang American favorit, yang banyak dagingnya. Beda lagi. Atau yang si E, aku nggak suka tuh terlalu ada dagingnya atau bla 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 bla, aku sukanya yang cheese, yang keju. Beda lagi. Atau nanti yang si F bilangnya, wah aku nggak suka yang ketiga itu, aku sudah nyobain ternyata kurang enak gitu loh, apalagi Super Supreme itu nggak enak, aku sukanya yang Hawaiian chicken misalnya, yang isi ayam yang ada nanas-nanasnya. Kan sudah beda, dari makanannya sudah beda, apalagi racing. Makanya aku bilangin, meracik racing itu sama dengan meracik resep masakan. Tidak semua orang suka. Ada yang kebetulan sama-sama suka, ada yang kebetulan memang tidak suka.
gitu loh. Sekarang kita masuk ke contoh motornya ya. Ini memang nggak semua motor bisa aku contohin ya, tapi ini ambil aja logika dan mindsetnya. Kebetulan aku cuma searching dan dapat dua motor, yaitu NMAX dan Beat. Itu punya spek yang sama, yaitu rollernya 13 gram, per CVT 800 rpm, dan per kampas gandanya adalah 800 rpm. Ya ini kondisi benar-benar standar pabrikan, bukan yang sudah dioprek atau sudah diganti. Kemudian ada nih 3 orang yang nanyain ya, anggapnya namanya si A, si B, si C. Requestnya sama, bang aku mau dong pakai yang akselerasi, gimana caranya? Oke, aku sebagai ya mungkin yang lumayan tahu lah ya, itu bakal ngasih kayak semacam resep dulu yang pertama. Misalnya kayak anggap aja ini rollernya adalah 12 gram kita pakai. Untuk per CVT-nya kita pakai yang 1000. Kemudian per kampas gandanya kita pakai yang 1000 rpm juga. Kemudian kan si A, si B, si C ini kan juga mencoba dong ya. Nah si A ternyata cocok. Setelah coba, wah ini udah mantap bang, thank you resepnya. Misalnya seperti itu. Tapi yang si B, si C bilangin, wah ini kurang sesuai nih. Ya berarti harus diubah lagi gitu loh. Misal si B itu cocoknya dengan rollernya 11 gram misalnya, per CVT-nya tetap di angka 1000, kemudian per kampasnya di angka 1500. Wah ini baru cocok dengan selera saya. Kemudian si C-nya tuh dia punya pilihan lagi. Misal roller tetap dia di 12 gram, per CVT-nya di angka 1500, per kampas gandanya di 1500. Wah bang ini baru cocok buat saya. Sudah jelas 3 orang ini punya selera berbeda. Yang kebetulan si A sesuai dengan rekomendasi saya, yang B, si C belum tentu. Nanti datang lagi si D misalnya, atau si siapalah gitu datangnya. Ya, setelah coba dengan 3 resep ini, dia punya lagi resep yang berbeda gitu. Entah si B itu misalnya dia cocoknya yang roller 12 gram, per CVT-nya mungkin 1000, kemudian per CVT-nya 1500, atau wah kombinasi lainnya ya. Jadi kenapa pakai sistem coba-coba? Ya memang seperti itu. Begitu juga dengan top speed gitu loh. Ya kalau top speed misalnya roller gantinya pakai 14 gram. Kemudian per CVT misal tak saranin 1000. Per kampas gandanya misalnya 1500. Si D, si E, si E nyobain. Yang si D kebetulan cocok misalnya seperti itu. Yang si E bilangin, wah kurang enak nih. Dia coba lagi. Rollernya pakai yang 15 gram. Per CVT-nya 1000. Per kampas gandanya 1000. Wah ini baru cocok. Atau yang si F bilangnya adalah rollernya 14 gram, per CVT 1500, dan per kampas gandanya 1500. Nah ini baru cocok kan. Sudah beda gitu loh. Jadi ini memang gak bisa sama. Bukan gak bisa sama sih, belum tentu semua itu sama gitu loh. Belum tentu semua itu sama. Karena setiap orang itu berbeda-beda, taste-nya berbeda-beda. Jadi alasan kenapa ini aku bilangnya adalah sistemnya coba-coba, ya memang harus dicoba. Kalau nggak dicoba nggak tahu enaknya di mana. Enak di saya belum enak di kamu, enak di kamu belum tentu enak di saya, gitu. Jadi kenapa aku tuh lebih suka main aksesoris motor daripada main racing? Itu sebenarnya adalah kalau aksesoris motor itu lebih gampang ngejelasinnya daripada racing motor. Alasannya adalah kalau aksesoris itu kan nggak perlu dipasang untuk dicoba, sudah tahu ini suka apa enggak, cocok apa enggak gitu loh. Sedangkan kalau racing kan harus dipasang dulu, dirakit dulu, baru tahu cocok apa enggak gitu loh. Contoh ya, ini cuma contoh doang. Ini aku ada hand grip ya, atau juga nanti aksesoris lainnya ya, mungkin seperti handle, spion, baut, apalagi ya, warna shockbreaker atau apapun lah ya. Ini cuma contoh doang ya. Ini tuh ada warna hitam ya, ada yang warnanya silver ya seperti ini, kemudian ada yang warnanya merah dan gold seperti ini. Kalau aksesoris itu sebenarnya aku gampang jelasinnya gitu loh. Kalau misalnya dia nanya seperti ini, bang aku mau dong warna yang cocok dengan motorku seperti apa, ya aku bakal nanyain, kamu sukanya warnanya tuh apa? Warna gelap, warna cerah, warna glamor, atau warna yang agak netral? Kalau dia bilangnya aku suka warna gelap, ya udah aku kasih warna hitam, kan gelap. Kalau dia memang suka warna yang apa yang agak garang atau gimana gitu ya, pakai warnanya merah, garang dia jadinya. Kalau dia pakainya senengnya aku maunya agak netral lah, nggak terlalu kinclong gitu, pokoknya ya netral aja, pakai warna silver. Kalau senengnya warnanya glamor yang kayak ngejreng gitu tuh ya, pakailah warnanya gold. Udah selesai beres, dia tinggal milih doang, tinggal dipasang,
Udah nggak ada ngapa-ngapain lagi, nggak perlu dicoba lagi, nggak perlu lagi di test ride apa segala macam, ya nggak perlu, karena kan itu visual, bisa dilihat. Kalau racing itu nggak bisa dilihat, hanya bisa dirasain, begitu gitu loh, ngerti ya? Kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya sekarang racing bisa dilihat, ya gampang ngejelasin. Masalahnya racing itu tidak bisa dilihat. Ya palingan yang hanya bisa dilihat berupa data. Tapi permasalahannya adalah kadang-kadang ya antara data dan praktek di jalan atau test ride-nya itu bisa beda ya. Karena memang manusianya gitu loh. Manusianya yang punya tesnya sendiri-sendiri. Gampangnya adalah kalian lihat nonton MotoGP deh ya. Pabrikan ya antara Yamaha dan Ducati kan sudah berbeda ya, punya tipikalnya. Kalau Yamaha dia itu punya karakter yang kayak akselerasi, jadi untuk cornering lebih enak gitu loh, masuk keluar cornering enak. Tapi kalau top speed ya Ducati, kalau dikasih Ducati yang kayak contohnya ya di sirkuit Mugello ya, kayak kemarin nih Mugello ya, itu kalau Ducati lewat pung, kencengnya ampun, top speed bisa dapat tertinggi. Tapi begitu belok-belokan ya kalah malah Yamaha. Kalau Yamaha dikasih trek lurus, kalah lawan Ducati. Seperti itu. Bahkan dalam satu pabrikan, satu tim, itu ridernya bisa berbeda-beda loh. Contoh ya, ini contoh. Kita di Honda deh ya. Honda itu tau lah, waktu zamannya Marquez masih juara dunia, walaupun sekarang sudah melempem ya. Waktu dia masih juara dunia, itu speknya dia cuma satu, Honda bikin ya, spek Marquez itu loh. Sedangkan rider yang lain make, ya misalnya lu ada Pedrosa, ada Lorenzo, ada Carl Crutchlow, dan masih banyak lainnya. Mereka rata-rata bilang nggak cocok dengan settingannya Marquez, sedangkan Marquez punya settingan udah cocok. Berarti kan emang bukan masalah di mesinnya, tapi masalah di orangnya gitu loh. Orang yang nggak cocok, yang mau gimana pun pasti nggak cocok. Dia harus nyari setelannya sendiri supaya dia menyatu dengan motornya. Kasusnya sama dengan kalian yang meracik CVT. Kalian harus mencoba sendiri sampai nemu di mana dapetnya yang tepat. Walaupun misalnya kalian ke suatu bengkel nih, bilangnya ke mekaniknya ya, bilangin, Pak saya mau akselerasi saya enak. Terus si mekanik bilangnya, oh saya ada rekomendasi roller sekian, Persivity sekian, ini sekian, atau kita ngomongnya adalah paket A gitu misalnya. Setelah dicoba nggak cocok, ya mau nggak mau kan harus dicoba lagi. Mungkin paket B misalnya, setelah paket B, wah masih kurang greget, sampai bikinnya paket C yang mungkin kayak tadi aku bilang ya, ukuran roller, Persivity, kampas gandanya baru cocok, ya udah baru paket C yang cocok gitu loh ya. Jadi dengan 3 barang ini aja aku yakin banget kalian pasti bakalan bingung, apalagi kalian nanti ya misalnya mainnya tuh adalah di puli, kalian mainnya di apalagi ya bagian mesin ya, misalnya kayak noken as berapa derajat sekian, kemudian sehernya, struknya, wah itu kalau budget kalian nggak kuat nggak bakal bisa ya. Kalian nggak punya waktu yang banyak juga bisa. Karena apa ya, sekali lagi masalah budget, waktu itu sudah pernah aku bahas di video sebelumnya. Kalian wajib nonton di video yang kedua lah pokoknya ya, link sudah di kolom deskripsi. Jadi kalian kalau mau main racing, ingat sistemnya coba-coba. Belum tentu yang kalian coba itu langsung bisa berhasil. Karena ya kalau langsung berhasil enak, tapi kalau nggak langsung berhasil ya terserah kalian mau ubah langsung atau kalian mau nikmati dulu, mau adaptasi, ya terserah gitu loh. Itu kan juga motor-motor kalian. Kalau aku nyoba, ya udah aku coba. Kalau misalnya nggak sesuai dengan ekspektasiku, ya udah pakai aja dulu gitu loh. Mungkin setelah 6 bulan apa setahun, ya baru coba ganti lagi gitu. Jadi ya memang begitu kalau aku gitu loh. Aku menikmati gitu. Jadi paham ya kenapa kalau meracik CVT yang enak itu susah-susah, gampang susah. Sistem coba-coba ya. Jadi kalau kalian nanyain racikan yang mana enak ya, please nonton video ini aja. So guys, itu yang bisa aku share untuk kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Aku Andrea Faren, sampai jumpa di video aku berikutnya. Keep safety riding and enjoy your ride.